من يا واسع الكرم. Ila hadrati Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadratin jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was suhada'i was salihina wassahabatina wa tabi'ina wal ulama'ina wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa malaikatil katibin, khususan hadratin sultan awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Baghdadi qaddasallahu sirrahu. Sa'ulillahi lana lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadratin ruhiman mujahidina bisairil biladi fil jawi wal maduri wal makkah wal madinah wa Kalimantan, khususan fi hadal qaryah wa khususan fi hadal makan. Syaulillahi lana lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadratin Syekh Muhammad ibnu Malik wa ila hadratin Syekh ibnu Mu'ti wa ila hadratin Syekh Abu Hasan Asyadili wa ila hadratin Syekh Yahya Hamid Pasuruan wa ila hadratin Syekh Anas Abdul Halim Lumajang wa ila hadratin Syekh Yai Bisri Mustafa wa ila hadratin Syekh Yai Nur Nasrah wa ila hadratin Syekh Yai Anas Abdul Halim Lumajang wa ila hadratin Syekh Yai Mansur Lumajang wa ila hadratin Syekh Bayi Hamid Pasuruan wa ila hadratin Syekh Bayi Ahmad Rifai wa ila hadratin Syekh Yai Jamaluddin Ahmad Tambah Beras wa ila hadratin Ahmad Rifai Gresik wa ila hadratin Syekh Zaini Rengal wa ila hadratin Ruhi Suminten wa ila hadratin Bapak Kasturi wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim hatta Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadratin ya Allah jami'i man khabana wa manasana wa ila hadratin sedaya jamaah majelis jagat karingkes bisa ada wa salama fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadratin ya Allah jami'il ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan ila ruhiha.
Sumitan wa ila khuruhi Bapak Kastur wa ila khudratin ruhi wa ila khudratin kesumani wa ila khudratin ruhi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadratin hajatina wa hajatikum khususun hajati mahadi darunaja wa hajati jamaah majelis wa jamaah. Ya Allah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratil kiram, para jamaah, para santri-santri, wabil khusus akhinal kiram Kiai Haji Abi Mursid yang saya cintai, beserta rombongan jamaah para dan jamaah Jagat Karingkes yang saya cintai. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah, istiqomah dalam belajar atau thalabul ilmi di pondok pesantren Darun Najah yang kita cintai ini. Sholawat serta salam kita haturkan
kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat nanti ya. Kita akan selalu bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang saya cintai, pada malam hari ini adalah kita akan melanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza balagta ghurdoka, fa idza balagta mongko nalikane wis tumeka sira ghurdoka ing tujuanmu. Soale wong urip itu mempunyai tujuan. Ketika kita itu sudah sampai pada tujuannya, gitu, wis tutuk, wis sampai tujuannya, faqawwim biha tahta qadamaik, maka berdirilah ya faqawwim mongkon jejekno sira, mengukuhkan, menguatkan tahta qadamaika sak ngisore delamaan lorone sira ya. Jadi artinya ini kita harus berdiri dengan kokoh ya. Berdiri dengan kokoh yaitu dengan melakukan mujahadah ya toh. Yang dimaksud fa idza balagta ghurdoka ini adalah ketika kula panjenengan itu berada di dalam satu makom yang mana panjenengan sudah mengetahui bahwa di dalam diri sampean itu adalah termasuk berada dalam unsur malakiyah ya. Jadi di sini harus sungguh-sungguh fajtahid fi ma'rifati aslika, yaitu untuk mengenali asalmu itu tadi nggih. Wis niku mawon. Lalu warji ila makani sa'adatika, warji lan balio siro, dan kembalilah ila makanin kepada tempat sa'adatika, yaitu tempat kebahagiaanmu. Tempat kebahagiaanmu yang hiki itu adalah ma'rifatullah. Maksudnya fa idza balagta ghurdoka, ketika sampean sudah sampai pada tujuanmu, yang dimaksud adalah kalian sudah kenal asline dirimu sendiri. Kalian sudah ma'rifatu nafsi ya toh, sudah kenal dengan dirimu sendiri yang sebenarnya. Terus di sini warji, kembalilah ila makani sa'adatika, kepada tempat kebahagiaanmu, yaitu musyahadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau mahabbatullah wa mahabbatur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadzalika utawi mengkono-mengkono, wadzalikal makan utawi mengkono-mengkono tempat ya toh, tempat ini warji ila makanin sa'adatika, maksudnya tempat kebahagiaanmu itu ya, diperintahkan kembali ila makani sa'adatika, pada tempat kebahagiaanmu. Tempat kebahagiaanmu itu qararul qawasil hadratil ilahiyah, yaitu tempatnya orang-orang khusus. Orang-orang khusus itu siapa? Orang-orang khusus itu yaitu orang-orang yang sudah
sudah sampai ke hadratil ilahiyah atau orang-orang yang sudah ma'rifatullah. Ya, tempat khusus itu adalah tempatnya orang-orang yang ma'rifatullah atau orang-orang yang sudah mengenali akan Tuhannya. Ya, itu yang dimaksud. Ya, jadi faidza balagta di atas gordoka itu adalah tujuan mengenali diri adalah man arrofa nafsahu faqad arrofa rabbahu. Siapa yang kenal dengan diri yang sejati, maka dia akan kenal Allah. Lah fa idza balagta, ketika panjenengan itu sudah fa idza balagta gordoka, ketika sampean itu sudah sampai pada tujuannya, yaitu pengenalan dirinya tadi, wis dalam mengenali diri wis sempurna, wis ngerti sapa sih sing diarani diri itu yang mana, gitu. Diri yang sejati itu mana? Nah, kemarin sudah disampaikan, diri yang sejati adalah ruh, ya, ruhmu sendiri itu ngono ae wis. Itu dipegang. Lah ketika orang itu sudah sampai pada pengenalan diri, faqawim biha tahta qadamaik, pokoknya dijumenengi sing tenanan, diugemi sing tenanan, ya toh, ditindes sing tenanan dengan menjalankan syariat tahta qadamaik. Lalu warji ila makani saadatika, kembalilah kepada tempat kebahagiaanmu. Tempat kebahagiaannya orang makrifat itu, orang yang makrifat kepada Allah atau makrifatun nafsik itu tadi, ya, itu bukan berkaitan dengan benda, ya. Kebahagiaannya itu bukan diukur dengan banyak dan sedikitnya harta atau mungkin kedudukan. Namun kebahagiaannya orang yang sudah sampai dalam pengenalannya itu adalah ma'rifatullah. Jadi dia selalu melihat, memandang atau musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan surga lagi, ya. Ini sudah bukan surga lagi. Ila warji ila makani saadatika itu bukan surga, adalah memandang Allah dan memandang wajah Rasulullah. Itu nikmat yang luar biasa. Nah, bagi orang yang sudah mengenal diri ini, seandainya pun dia itu berada di dalam surga, namun dia tidak bisa melihat Allah dan melihat Rasulullah, dia tidak akan mendapatkan kenikmatan. Berbeda dengan orang awam. Nanti bawahnya ini, ya, itu nanti pembahasannya orang awam. Saya mau bicara untuk orang-orang yang sudah sampai pada makom ma'rifatullah. Orang yang sampai pada makom ma'rifatullah itu tujuannya itu bukan surga atau yang ditakuti bukan neraka, ya, bukan surga atau neraka. Namun kebahagiaannya orang yang ma'rifatullah adalah musyahadah kepada Allah. Musyahadah itu melihat, ya. Musyahadah itu melihat pemesraan terus dengan Allah. Itu nikmatnya. Berbeda dengan orang awam. Kita lanjut. Wa qararul awami utawi panggonane utawa omahe pira-pira wong awam termasuk kula panjenengan itu darajatul jannah. Jadi sing dikejar untuk orang-orang seperti kula panjenengan itu adalah surga. Ya, wa qararul awami atau tempat, mungkin tempat kebahagiaannya orang awam itu darajatul jannah. Tujuannya ya ingin surga, melakukan seperti ini, ingin surga. Namun berbeda dengan orang yang sudah mengenali jati dirinya, itu tidak. Orang yang sudah mengenali jati dirinya, kebahagiaannya adalah musyahadah kepada Allah. Musyahadah kepada Allah, tentu jamaah jangan dilupakan kajian-kajian yang sudah kita lewati. Artinya apa? Hati kita ini loh,
Hati kita inilah yang musyahadah, yang melihat Allah, yang bertemu Allah, yang menatap Allah, hati kita ini. Nah, untuk orang yang hatinya sudah sampai pada sudah sampai untuk mengenal akan dirinya, karena faqad arrafa rabbahu itu tadi, kebahagiaannya ya melihat Allah dan Rasul, ya, melihat Allah dan melihat Kanjeng Nabi Muhammad. Selain itu tidak ada yang bisa membahagiakan orang yang ma'rifatullah dan ma'rifatur Rasul, itu tidak ada. Jadi bukan surga. Ya, sekali lagi di sini ditegaskan wa qararul awami darajatul jannah. Kalau tujuannya atau tempat kembalinya orang-orang awam, kebahagiaannya itu adalah tingkatan-tingkatan surga. Wis, makanya surga itu bertingkat-tingkat. Yang belajar kitab Kimia Sa'adah, nanti ini dilanjut ya, tak lanjut dulu, tak baca dulu. Fatah taju mongko butuh siro, ya tak. Ila ma'rifati hadhil ma'ani. Setelah kita paham seperti ini, maka dibutuhkan yaitu mengetahui hadhil ma'ani, pengertian-pengertian ini. Pengertiannya orang yang sudah ma'rifatullah itu bagaimana tujuannya, yaitu artinya kebahagiaannya orang yang ma'rifatullah itu apakah sama dengan kebahagiaannya orang awam yang bisa melakukan ibadah, yang bisa melakukan ketaatan, kemudian ibadah-ibadah yang dilakukan itu tadi semata-mata adalah bertujuan yaitu untuk mendapatkan tingkatan-tingkatan surga. Nopo salah Kiai mboten nggih. Pembahasan ini ku mboten salah, ya wis enak. Nek mlebu swarga itu ya wis enak. Wis to, ben tingkatan sing paling rendah pun kalau surga itu pasti nikmat. Berarti kan wis slamet. Gitu loh. Kalau bisa masuk surga kan berarti sudah selamat. Nah, seperti itu. Fatah tazu ila marifati hadhil ma'ani. Jadi kita ini butuh, orang seperti kula panjenengan ini butuh ngaji untuk ya ngawerui, mangerteni, mengetahui, mengenali. Ya, pengertiannya segala lah, pengertian surga itu seperti apa. Maka saya katakan, ya di dalam banyak kesempatan saya selalu menyampaikan bahwa kalimat al-jannatu oleh ulama Indonesia, ulama Jawa, ya itu dimaknai surga. Makanya surga itu bertingkat-tingkat, ya dah. Karena surga itu dimaknai apa, al-jannah itu dimaknai surga. Kalau wong Jawa niku seneng ngoten mawon, seneng, enak, bahagia. Nah, itulah surga. Makanya kesenangan orang, kebahagiaan orang itu tidak sama, bertingkat-tingkat, ya. Nah, tujuan orang awam itu hanya itu, kepengin uripe enak, ayem, tentrem. Nah, rata-rata iki wis seperti itu. Nah, untuk kiainya enggak. Nek mung kepengin ayem, tentrem iku wis enak, ya toh? Wis gampang, maksudnya itu gampang. Gitu. Makanya kadang-kadang orang itu ketika berada di dalam apa istilahnya itu banyaknya harta, ya toh, karena kolbunya tidak ma'rifatullah, tidak melihat Allah dan tidak melihat Kanjeng Nabi, tidak melihat Rasulullah, itu masih gelisah dia. Makanya orang-orang alim itu senang bersilaturahmi ke kiai, ke guru-guru. Itu suatu iktibar atau contoh atau dalil, ya, yang menunjukkan bahwa orang-orang
yang sudah kita katakan guru, orang alim, itu dia dengan sadar akan dirinya, dia ingin ketemu, tetap ingin sampai pada makom ma'rifatullah tadi. Nah, kebahagiaannya orang-orang yang seperti itu, guru-guru yang seperti itu tidak terukur dari wis duwe santri, wis duwe pondok, sudah punya jamaah. Nah, itu termasuk riyadun min riyadil jannah. Itu santri, jamaah, itu adalah itu adalah kebun-kebun surga. Taman-taman surga itu ya, kalau Yai Mursyid hampir setiap minggu beliau ada kegiatan zikir bersama dengan jamaah, ya toh. Nah, itulah yang dikatakan taman-taman surga. Jadi kan kita ini kadang-kadang berhenti dalam mengaji, jadi sehingga kita tidak tahu yang sebenarnya. Jadi taman-taman surga. Nah, terus kalau sampean ziarah ke Madinah, ya toh, antara mimbar dan rumahnya Rasulullah, makomnya Rasulullah, di situ dikatakan raudhah, ya toh, taman-taman surga. Coba sampean bayangkan, taman-taman surga itu adalah ya kanan kiri yang selalu membahagiakan atau yang selalu membuat hatimu itu damai. Itu loh maksudnya. Taman surga itu kanan kiri nyawang anak pinter, surga, itu surga. Nyawang istri solehah itu surga. Nyawang saudara rukun itu itu namanya raudhah itu. Ya, itu namanya raudhah. Makanya disitulah doa-doamu. Nah, di situ di raudhah itulah doa-doamu akan dikabulkan oleh Allah. Maksudnya gimana? Di jiwa, ya, gitu loh. Di jiwamu yang tenang, tidak terusik dengan anak yang nakal kah, yang ini, yang itu. Wah, itulah adalah jiwamu yang tenang, itu tadilah tempat-tempat mustajabud doa. Jangan berdoa dalam kegelisahan. Dongo berdoa dengan hati yang enggak sampai pada hati yang enggak sampai pada mutmainah. Kolbune niki enggak sampai ning apa nek jarene wong Jawa Pak Win. Hening kah apa Pak Win? Nah, ya atine enggak iso sampai ning hening. Ning hening gitu. Maksudnya itu gitu. Raudhah itu di situ. Itu loh ya. Ini raudhah secara maknawiyahnya loh ya. Secara maknawiyahnya. Kalau raudhahnya ya di sana di Madinah. Nah, raudhah yang ada di Indonesia, karena kita saat ini berada di Indonesia, itu adalah yaitu ketenangan depan, belakang, samping kanan, samping kiri selalu membahagiakan, membuat kolbumu atau jiwamu itu tenang. Makanya Rasulullah mengisyaratkan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah kan kalau umpama seperti itu kan harusnya jamaah kula panjenengan itu harusnya ya sudah tahu surga. Wong Rasulullah sudah mengisyaratkan ya toh, bahwa rumahku adalah surgaku. Sering Yai Mursyid saya sampaikan. Maka kalau kita bisa bangun rumah itu, boleh-boleh saja desainlah rumahmu sesuai dengan keinginan hatimu, gitu loh. Ya, namun mohon maaf, ya harus kau ukur dengan kemampuan. Ojo kepengin duwe rumah
ngapunten sing kathah lho, kula niki wedi nek diarani ya ini nyindir mboten nggih. Seandainya sampean itu tersindir berarti itu namanya petunjuk atau hidayah. Itu maknanya begitu kalau orang ngaji hakikat, orang ngaji tasawuf, kalau orang bertorekoh, apa yang ma'asobaka min hasanatin, kata Allah, sesuatu yang menyentuh pada diri kita, kolbu kita, min hasanatin, dari kebaikan, berarti itu minallah. Sebaliknya, wa ma'asobaka min sayyiatin, kalau sesuatu yang ibaratnya angin gitu aja, ini bahasanya karena sudah tingkatan hakikat. Kalau anginnya itu ma'asobaka min sayyiatin, anginnya kok kurang enak, ya toh, berarti itu dari nafsumu sendiri gitu aja ya. Nah itu ya, fatah taju ila ma'rifati hadil ma'ani. Jadi kita ini butuh pengertian-pengertian hatta ta'rifa, hingga ngerti siro min nafsika, sehingga engkau sehingga engkau mengenali min nafsika, dari dirimu. Mengenali apa? Sesuatu qalilan, sedikit demi sedikit, akhirnya sampean itu bisa memahami sesuatu yang dari dirimu itu tadi, gitu loh. Oke, malah ngerti kok sesuatu yang datang dari dirimu, nanti kembali nondi, tekane neng endi, ya toh, nanti ikut tahu. Kata ta'rifa min nafsika sayan qalilan, sama jamaah nggih, kan gini lazim ini ya, dikatakan orang itu kalau sudah meninggal semuanya baik atau buruk pasti dikatakan telah pulang ke rahmatullah. Wis iku aman, itu kata-kata aman memang. Iya toh? Kata-kata aman, telah pulang ke rahmatullah. Ya, pertanyaannya bagaimana orang yang tidak pernah bersentuhan atau mengenali dengan rahmat itu sendiri. Lalu orang yang tidak mengenali rahmat itu pulangnya kemana, kembalinya kemana? Ini loh, fatah taju ila marifati hadil ma'ani hatta ta'rifa min nafsika sayan qalilan. Sehingga nanti dengan kita mengikuti majelis taklim, kajian-kajian itu dapatlah pengertian-pengertian yaitu yang ada dari dirinya sendiri, sedikit demi sedikit. Fakuluman mongko utawi saben-saben wong, siapapun orang yang lam ya'rib hadhil ma'ani, orang yang tidak punya pengertian ini gitu, fanasibuhu minal kusuri, maka orang itu bagiannya itu hanya kulit-kulitnya saja, itu ya. Yang tidak memaham, yang tidak punya pengertian ini ya sampean hanya dihantui dengan perasaan takut, perasaan khawatir, dengan ancaman-ancaman yang diberikan itu tadi. Bahasane ngeten, jarene wong Jawa, awake dhewe iki lho kok ngene salah, ngono salah, gak ono beneri, karena terjerat, terbelenggu dengan hukum. Maka ibadah itu tujuannya sebenarnya kita itu kepingin merdeka, ya toh? Kalau kita masih dibelenggu, kita tidak bisa merdeka, tidak bisa bebas. Nah, merdeka itulah yang sing enak gitu. Merdeka itu enak. Ya, ini pengertiannya. Maka dikatakan fakulu man lam ya'rif, siapapun yang tidak punya pengertian, ya toh, pengertian tentang makna-makna ini atau pengertian ini, fanasibu minal kusuri, berarti bagiannya orang itu adalah ya cuma tahu kulitnya saja, li'anal haqqo, karena sesungguhnya kebenaran, iku yakunu ono opo hak, anhu sangking nopo niku sangking man, iku mahjubun, terhalang. Jadi karena kebenaran itu terhalang dengan kulit-kulit tadi gitu ya. Mergo gak duwe pengertian, gak ngerti, sama
Siapa sih yang disebut Allah? Tuhanmu itu siapa? Wis biar anak kecil nggih pun paham ditanya Tuhan saya Allah. Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Nah, itu malah dikai lagu. Ya, kita itu akan masuk seperti mereka jika lam ya'rib hadhil ma'ani itu tadi. Kalau tidak punya pengertian seperti itu ya, hanya tertutup kita. Disebut Allah nanti nggak tahu Allah, disebut malaikat tidak tahu malah malaikat. Kemarin jamaah saya sampaikan pada anak-anak saya bahwa di dalam diri kita ini kan qad jumi'at fi batinika. Ya, sudah dikumpulkan di dalam batin kita ini sifatun, yaitu beberapa sifat, min sifatil bahaim, ono sifat-sifatnya binatang, ya. Terus ono sifat-sifatnya malaikat. Jadi di dalam diri kita ini sudah ada unsur-unsur malaikat. Saya sampaikan Bapak Ibu jamaah sekalian. Jadi mungkar nakir niku ganas dan tidaknya itu sebenarnya bisa jenengan proses sekarang. Kalau prosesnya itu nanti setelah kita berada di alam barzah, dipanggilkan Yai Mursyid disuruh nalkin, itu gawanas, itu kereng, ya toh, kereng. Padahal kita kalau ngaji, kalau belajar, kalau kita mengetahui fatah taju ila marifati hadhil ma'ani, ya wis kita ngaji ae cek roh pengertiane tentang kaya apa sih malaikat mungkar nakir itu maksudnya. Lah, padahal itu dikatakan di dalam diri kita itu sudah ada unsur malaikat itu tadi. Ya, berarti unsur malaikat bisa jadi malaikat 10 yang wajib kita kenali itu tadi, diantaranya adalah mungkar dan nakir beserta tugasnya. Ya, mungkar nakir itu beserta apa? Itu sebenarnya siapa gitu. Kalau memang dalam diri kita itu ada unsur malaikatnya, ya toh, bagaimana supaya mungkar dan nakir itu ketika nanyain orang-orang yang sudah belajar kitab kimia usaadah ini berbeda jamaah dengan caranya mungkar nakir mendatangi, menghampiri si mayit itu tadi yang tidak mengaji atau tidak mengenali ya. Nah, itu berbeda. Nah, kalau sudah mengenali itu biasanya orangnya itu sifatnya itu lemah lembut, dia orangnya sumeh, ya toh. Dengan siapapun ketika ketemu temannya dimanapun dia mengawali untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum Abi Mursyid, badhe teng pundi mau kemana Yai. Nah seperti itu. Begitu pula nanti mungkar dan nakir itu yang akan menghampiri menemani sampean di alam kubur itu juga begitu. Kalau itu belum kalian lakukan, artinya tidak sampean lakukan, cuma dihafalkan pertanyaan dan jawabannya saja, tidak bisa terjadi itu nanti. Nah itu makanya dibutuhkan di dalam kitab Kifayatul Adqiyah itu dikatakan, ya maka torekoh dan hakikat itu berhenti pada syariat, mauqufun bis syariah, ya. Jadi kita harus menjalankan itu. Ketemu siapapun, teman kita, saudara kita, lebih-lebih ketemu dengan guru kita, murabbi ruhina yang menghidup-hidupkan ruh kita, yang mengenalkan dengan ruh kita, itu adalah guru kita. Ya, berbuat sopanlah, tawaduklah dengan guru-gurumu, dengan saudara-saudaramu, dengan teman-temanmu. Nanti begitu juga. Mungkar dan nakir itu mau menghampiri kita itu juga salam, assalamualaikum. Termasuk Bapak Ibu jamaah rahimakumullah ya. Jadi setiap panjenengan itu mau masuk rumah, baik ada orang dan tidak, ucapkan salam. Ya, kalau itu sudah sampean amalkan, sampean tidak usah ragu. Begitu pula nanti mungkar nakir mau mengetuk alam
barzah kita itu juga begitu. Assalamualaikum. Nah, kalau kita awali seperti itu kan wis ndak kaget ya. Sudah enggak takut lagi. Wis kenal, apalagi kenal suaranya. Ya, kenal suaranya. Assalamualaikum. Oh, ini Pak Yai Mursid ini. Waalaikumsalam. Yai, Abah, monggo. Nah, nanti itu seperti itu. Ya. Kalau sudah hanyut dengan kecintaan, wis malaikat itu dilupakan oleh Allah untuk bertanya man robuka, wis enggak. Jadi di alam kubur itu ada orang itu yang ditanya dan ada orang itu yang bebas dari pertanyaan loh. Nah, seandainya panjenengan itu ketemu dengan guru kemudian disuruh milih karena sampean sudah makrifati hadil ma'ani, sudah mempunyai pengertian tentang ilmu hakikat dan ilmu makrifat itu tadi, pasti milih untuk tidak ditanya. Ya tak? Kan di situ malaikat itu syarat untuk bertanya dengan orang-orang hamba-hamba Allah yang sudah meninggal itu kan selesai para pentakziah itu tadi sudah pulang. Nah, bagaimana kalau umpama kena guru-guru kita, orang alim, orang yang hidupnya dihabiskan untuk berjuang agamanya Allah, ya toh? Bagaimana dengan orang-orang syuhada yang dia mati dalam berjuang di jalan Allah itu tadi, sehingga setiap saat mereka selalu mendapatkan hadiah doa. Ada yang setiap saat makomnya tidak pernah sepi dari anak cucunya, santri-santrinya, jamaah-jamaahnya. Nah, itu. Jadi mereka, si malaikat ini tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk bertanya. Kalau toh dia memaksakan dirinya itu malaikat mungkar nakir harus hadir, berarti dia menemani, menjadi teman. Jadi berbeda sekali. Maka itu bisa diprogram. Ya toh? Ya di dunia ini jangan kau sekali-kali memprogram malaikat mungkar dan nakir itu setelah nanti kita berada di alam barzah. Niki kula paringi bocoran panjenengan nggih. Kula paringi bocoran. Nek dikon milih, pasti milih enggak usah ditanya. Lah, untuk tidak ditanya ini juga ada syaratnya. Untuk tidak ditanya ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat mungkar dan nakir itu harus sudah kita jawab di sini, bukan dengan ucapan. Nah gitu loh. Kalau dengan ucapkan man robuka, disuruh jawab sapa pangeranmu. Ngono. Ya. Kalau kena wong Jawa atau wong Madura sing gak ngerti, gak pernah belajar bahasa Arab, lalu malaikatnya bahasa Arab, man robuka, ya apa? Tolah toleh, itu gak ngerti, ya itu. Makanya man robuka, siapa Tuhanmu? Sebenarnya mungkar nakir itu sebenarnya ini sampean harus sudah dapat pengertian loh ya. Sebenarnya malaikat mungkar nakir ini sering hadir loh. Sering hadir dalam kehidupan kita di dunia ini, namun kematian hati. Hati ini sing sek mati, hatinya yang belum hidup. Kalau jasate urip. Ya, jasate urip. Mungkar nakir ini sering datang. Dia bertanya, man robuka, siapa Tuhanmu itu, gitu. Ini untuk jamaah kimia usaadah yang kolbunya ini belum hidup. Makanya kita butuh guru, butuh abi mursid untuk sebagai
murabbi ruhina, ya, yang menggerakkan, mengitik-itik. Napa itik-itik niku Yai Mursyid, aku lagi guyu terus, aku gak nemu bahasane murabbi niku apa nggih. Ya, sing menggerakkan kolbu kita untuk bisa terus berada di jalan Allah itu loh maksudnya. Hati kita, pikiran kita, perasaan kita itu supaya ya apa ya, bagaimana ya temanku, saudaraku, anakku, terus bagaimana ya perjuangannya para kiai-kiai itu, apa ya yang bisa saya bantukan untuk agamanya Allah. Maksudnya itu guru yang dikatakan murabbi ruhina itu, mereka itu yang selalu mengarahkan kula panjenengan, hati dan pikiran kita itu selalu berada di jalan yang positif, jalan yang benar, jalan-jalannya Allah itu. Maksudnya itu seperti itu. Itulah yang dikatakan murabbi ruhina. Dan mereka itu datang, Mungkar Nakir itu datang. Kalau kenal loh ya, kalau kenal itu datang, tanya. Ya, saat-saat tertentu, man robbuka, siapa Tuhanmu? Nah, itu. Kalau hati kita mati itu dihampirin terus. Wis nggak ada orang itu baru dia datang. Kalau masih ada orang, sampean bertanya. Yes, bertanya tentang kesulitanmu, menyampaikan keperluanmu dan lain sebagainya. Tapi saat sampean sendiri, mungkin di gazebo yang punya gazebo, atau di kamar yang punya kamar, di teras duduk ngerokok dan lain sebagainya, Mungkar Nakir itu sudah datang. Gitu loh ya. Ini bagi siapa kiai? Bagi orang yang sudah punya pengertian tentang ma'rifatullah dan ma'rifatur rasul itu ya. Untuk orang awam, wa qararul awami itu darajatul jannah itu pokoknya ya wis diiming-iming dengan surga. Apa yang kita lakukan itu iming-imingnya itu surga. Kalau sampean mau begini nanti surga, sampai dari bidadari itu enggak cukup 1-2 loh. 40 bidadari. Maksudnya ini ku nopo? Wong siji ae wis mboten karu-karuan ya toh, apa maneh 40. Jadi untuk ya ono diantarane kula panjenengan manusia itu ya ada yang terpesona dengan bidadari. Itu untuk siapa kiai? Itu untuk orang awam. Untuk orang khos ya, untuk orang khos. Orang khos itu khususul khusus ya, orang khawas itu khawas hadratil ilahiyah, dia yang orang khusus, orang yang sudah ma'rifatullah itu enggak di situ gitu loh ya. Soalnya dia punya begini, ketika orang itu sudah bisa ma'rifatullah, bisa melihat Allah dan Rasul itu wis gak kepengin apa-apa. Iku sing kudu jenengan sadari. Lah nek umpama isih kepingin bidadari, itu wis bisa dipastikan orang itu belum sampai pada makom ma'rifatullah. Sing iso membuat ayem hidupe mungkin nek bojone ayu cantik, nah kan masih ngoten. Ini sudah bisa dipastikan orang yang seneng bidadari, itu dipastikan mereka itu belum sampai pada makom ma'rifatullah. Ngoten pun wis gak usah ragu-ragu malih anu Yai Mursyid, pokoknya wis ngono tok ae nek ndelok. Oh iya ya. Soalnya ketika orang itu sudah sampai pada makom itu ya, karena yang membuat dalam pengertian syariat, yang membuat engkau bahagia siapa nak? Disuruh jawab Allah. Selama ini belum pernah ketemu, itu yang jadi masalah. Sehingga untuk supaya mereka itu tetap istiqomah, kemudian pembantunya ini supaya tetap istiqomah, tetap jangan keluar ya toh, itu ya diberilah sesuatu yang membuat mereka tetap istiqomah untuk menjalankan itu, yaitu dengan iming-iming itu tadi. Sama lah kalau sekarang, kalau orang partai-partai sekarang, nanti kalau aku terpilih sampean tak ginikan, nanti kalau aku terpilih nanti, ya sama kayak gitu ya. Itu iming-iming. Makanya tingkatan. Nanti kalau sing datang ke
kita itu ibaratnya tingkatan DPR RI umpama, ya mesti amplopnya beda. Terus yang dijanjikan juga berbeda, karena kelasnya daerah, provinsi, kemudian pusat itu pasti berbeda ya. Itu kalau kita main di dunia politik sekarang ya. Ya alhamdulillah Darun Naja sepi dari dunia politik ya. Ndak wis pokoknya wis mau menengai kula Yai Mursyid. Wis mau menengai. Sing penting kula duit-duit akeh. Ah ngoten mawon. Yang penting punya duit banyak dikai bangun pondok. Itu yang paling penting ya. Ya. Jadi malaikat waman nabiyuka, siapa nabimu? Ya, kadang ditanya, dihadiri sampean sama, kalau sudah kenal nanti sampean wis tahu sendiri, tapi juga nggak boleh dibicarakan. Oh itu toh yang dimaksud. Kalau sampean itu nanti dapatnya pengertian itu secara halus, ya nggak usah ditanyakan dengan secara kasar. Takono nong kiai, Gus, yai nopo niki to Abi Mursyid yang dimaksud, enggak usah. Nek itu sampean sudah dapat dari qaddasallah sirrohu, dari qaddasa itu, dari sir-sirmu sendiri, dari rahasiamu sendiri, ya wis enggak usah ditakono lah, terus beramal, ditingkatkan terus. Nanti itu semakin jelas, ya toh. Mosok kok jelasnya mau ngene, mangan. Oh iya aku kon mangan kok sing jelas ya mau ikut tok, ngombe ganti duit ngono. Wes mosok mau ngono tok sing jelas. Padahal semua itu, ini tak waca dulu ya. Saya baca. Jadi semuanya itu ini hatta tarifa min nafsika sayan qalilan, sedikit demi sedikit. Jadi yang kita tangkap itu rahasia itu jangan cuma yang maksudnya hanya sebagian kecil, kalau bisa itu sebagian besar. Semua itu memang dari rahasia. Weweh itu loh, mau weweh, mau bersedekah itu kan dari rahasia itu tadi ya. Itulah yang perlu dijaga ya. Terus wama kita buka apa sih kitabmu? Dia itu pertanyaan-pertanyaannya malaikat itu semua itu sudah maka harus kita jawab. Kalau jawabnya nanti ya sulit ya, soalnya wis nggak iso minta tolong apa maneh kadek mau nopo yai kiai ini dihadiahi amplop 100.000 dikon nalkeno bapak ibu ngono, itu apa jaminan itu? Ya kalau ngaji ini Gus Bayi wis kocak sekali, ya toh. Lah ya wong mosok ya pangeran niku mboten saged diintervensi. Wong maneh kelas kiai, ya mboten saged. Nah, itulah yang makanya saya selalu menyampaikan dengan teman-teman dulur-dulur, ayolah dulur. Kita ini waktunya kita untuk mengenali, menjawab, ya toh, pertanyaan-pertanyaannya malaikat. Kalau seandainya kita sebagian orang yang ditakdir Allah ingin selamat dunia dan akhirat, ayolah bangkit dari hatimu sendiri untuk mengenali dengan kebenaran itu tadi. Jangan sampai kebenaran itu ditutup-tutupi dengan kulit itu tadi gitu loh. Yaitu tadi dengan bahasa surga. Bahwa surga itu adalah qararul awam, itu tempat kembalinya orang-orang awam. Tujuannya wong awam iki wis ibadah wis ngono tok. Ya. Bidodari diiming-iming. Nanti kalau sudah, terus bagaimana kiai seandainya saya nanti dimasukkan surga, apakah bidadari itu bisa kita nikmati? Ya piye yai ngoten niku jawabe. Ya toh? Seandainya bidadari itu sampean masih berpikir dengan bidadari dunia, sementara kenikmatan surga itu la ainun ro'at wala udhunun sami'at, tidak pernah mata kita ini melihat, telinga kita ini mendengar. Bagaimana? Ya toh? Dengan cerita yang bidadari sekian gitu loh. Ya apa bener kira-kira kita ini masih penikmat bidadari di sana itu. Kayak gitu loh ya. Apakah kita masih gelisah? Nah, ini kan perlu ini. Kalau di sini dikatakan bahwa
bidadari-bidadari itu adalah qororul awam, itu tujuan orang-orang awam. Yang sebenarnya itu belum sampai di situ. Nggak, artinya tidak boleh berhenti sampai di situ. Ayolah kita itu untuk bisa melihat Allah. Kalau di dalam surga itu nggak bisa melihat Allah, sampean gelisah. Nah, makanya kegelisahanmu itu sehingga apa bedanya sampean? Bapake ya iki sing tua-tua. Kowe nek wis capek kerja, bapake wis capekan kerja, seharian kerja terus. Ya toh. Terus kalau ibaratnya wis capek kerja, badane wis lara kabeh. Sampean wis maleh mboten penikmat bidadar, wis gak penikmat bidadari. Ayo coba, kan tetap sampean mencari, aku itu hanya ingin melihat Allah. Sebenarnya memang hanya Allah yang bisa membuat kita bahagia tadi gitu loh. Nah, sama. Ya, apa yang diceritakan di kitab, ditulis di kitab, itu yang menulis kitab ini, kitab-kitab itu adalah orang-orang yang sudah ma'rifatullah. Kalau orang itu tidak ma'rifatullah, tidak bisa ngarang kitab, ya, tidak bisa ngarang kitab, Pak. Bagaimana dia mau menceritakan tentang alam kubur kalau dia itu tidak melihat alam kubur? Bagaimana orang itu mau cerita tentang akhirat kalau mereka itu tidak melihat akhirat? Sehingga dia menulis kitab bahwa di akhirat itu seperti ini. Dia itu sudah jalan-jalan, Pak. Di sana itu sudah jalan-jalan. Jadi seperti Imam Ghazali ini yang mengarang kitab Kimia Sa'adah itu, ya wis, apa yang beliau karang, yang beliau tulis di sini ini, itu semua sudah dilihat dan disaksikan, juga sudah melakukan, terbukti pada dirinya sendiri. Anak kita ini kan membaca sejarah, membaca cerita, tapi kita belum bisa dijadikan sejarah atau belum menjadi sejarah. Ini loh. Ya, hidup itu seperti itu. Bagaimana kehidupan kita ini juga nanti dikenang, dijadikan sejarah oleh duriyae kula panjenengan, anak-anake, ngono ya. Ya kaya ngene iki besok, kaya Yai Mursid bangun pondok. Besok santri dan jamaahnya setelah kula Yai Mursid itu sudah tidak ada, sejarah itu baru dibuka. Tidak harus sekarang. Sejarahnya itu nanti ketika sudah tidak ada jasadnya Yai Mursid, mungkin tidak ada jasadnya kula, baru sejarah itu berbicara. Nah, itu membuktikan kalau bal ahya 'inda rabbihim, balik urip, kembali hidup lagi. Ya toh? Nah, hidup kemudian dilanjutkan dengan duriah-duriah itu tadi, gitu loh ya. Diteruso karo anak putune. Makanya didiklah, jadikanlah anak-anak ini, anak-anaknya itu dijadikan wadah sing wapi. Rogo itu adalah wadai sukmo. Raga ini adalah wadahnya nyawa, sukmo. Loh, gawen sing api, wadahnya dibuat sing api. Nanti nek wapi, ya toh, wapi. Nek mbok wapi jenengan wis mulih, artinya jasate sampan itu sudah sampai pada waktunya, karena itu fana, hancur, rusak, ya toh, wis dikembalikan pada asalnya. Lalu yang namanya ruh itu ya min amri robbi, ruh itulah yang asalnya dari Allah. Maka itu kembalinya ke Allah. Nah, nanti yang masuk di dalam raganya anak-anakmu, cucu-cucumu, itu kan sama apa sekarang yang dimasukkan Allah di dalam jasad kita ini. Ya toh? Loh, kalau ditanya sampai hidup itu karena ada ruh itu tadi. Nah, paham ya? Pahamin ya? Makanya kita ini harus punya duriyah, cucu, anak ini harus kita didik, harus kita pinterkan, harus kita pondokkan, harus kita beri pengertian, ya, supaya jenengan itu bisa hidup abadi, kekal. Nah, kalau sampean ndak menanamkan itu, ya mati beneran, maksudnya habislah kisah, tidak ada yang menceritakan sampean.
Setidak-tidaknya kedua anakmu, nek dua anak loro, ya, dua anak telu, ketiga anakmu yang menceritakan kehidupan yang baik yang sampean jalani. Jadi anak itu supaya tetap gini, dimanapun itu nanti anakmu itu, dulu bapak saya selalu mengingatkan saya, nak, jangan tinggalkan sholat ya nak. Itu kan kelihatannya mau di apa maksudnya jawane ngene ya Musid, digubris kagak digubris, unekno terus, sampaikan terus. Mau dipakai kan tidak dipakai untuk anak, pokoknya teteskan terus itu. Air surga itu teteskan terus di dalam kolbu dan pikirannya anak-anak kita, nak, yang sopan, yang sopan. Meskipun dia itu enggak sopan, meskipun dia itu wis bolah ya, enggak karu-karuan, tapi tetap kita itu nanti ada saatnya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Apa yang kau ucapkan itu nanti di akhirat sampean akan memetik buahnya itu. Lalu anak itu tiba sampai saatnya, anak itu wis bapak wis gak ono, anaknya diberi kesadaran oleh Allah. Akhirnya apa yang pernah diucapkan dikala dia itu menolak, ingat dia, dulu bapak saya kalau saya ini meninggalkan sholat, bapakku itu marah betul. Nah, itu menandakan berarti sampean itu masih hidup dan sampean bisa dipastikan orang yang mendapatkan rahmatnya Allah itu. Ya. Lah ini kan aneh nggih. Itu loh, itu dipastikan bahwa bahagia orang tuamu. Ya. Orang tuamu bahagia sekali. Saya amit nyuwun sewu. Kalau saya ngomong syariat, saya jadi kiai ini, kalau sekarang dibilang orang kiai itu sampean tak kasih tahu. Yang saya ingat yang menjadi asbabul nuzulnya saya itu seperti ini terus dipanggil kiai oleh orang ya, mau dipanggil kiai enggak ya enggak popo. Maksudnya itu bukan tujuan saya. Yang sampai sekarang Bapak Ibu, ya mudah-mudahan ini nanti sampean bisa basa Jawaku ngerayangi awake dhewe-dhewe ya, gerayang ngono, angen-angenkan sendiri. Saya itu hanya gini. Di saat saya kecil itu umur SD. Sekolah SD enggak tahu kelas berapa, itu saya lupa. Nah, saya itu ditidurkan itu di atas kepala saya itu dibantalin tangan sama Mbah Lanang, bapak itu. Terus beliau itu sambil gini, we besok mondoo. Dari 7 saudara itu tidak ada satu pun kecuali saya yang ditugaskan sama almarhum bapak itu, mondok itu tidak ada. Saya, we besok mondok, saya dadi wong sing pinter, saya dadi, ya ada kalimat besok saya dadi kiai. Padahal amit nyuwun sewu, bapak saya itu bukan kiai, bukan ustadz, wong tani biasa, orang tani biasa. Tapi yang saya pahami setelah saya umur 47 sekarang ini, lalu siapa yang nopo niku sing berkata-kata di saat saya kecil dengan perkataan, "Wih besok mondok," saya dibantalin ini. Itu aja yang membuat saya kok sekarang seperti ini. Lah, ya toh? Lah akhirnya itulah yang menuntun saya untuk menemukan ternyata ya toh, kalau dilihat dari satu keturunan mungkin mosok bapake tani kok anake iso dadi kiai, putus kita. Naik lagi. Nah, di situ yang menemukan kula Yai Mursid, yang menemukan saya ini kalau mau bicara tentang nasab atau keturunan. Ternyata begitu. Oh, lah iku di saat itu saya berpikir yang menyuara itu adalah bapak saya. Lah ternyata di dalamnya bapak yang secara fisik itulah
ya toh, yang secara maknawiyahnya subhanallah. Itulah yang menunjukkan oh ini. Makanya orang yang mengaji kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab seperti kitab Kimia Sa'adah, kitab Ihya, kitab Kifayatul Atqiya, dan kitab-kitab tasawuf yang lainnya, nanti itu dengan sendirinya jenengan itu akan ketemu nasab dan keturunannya sampean. Kalau sampean sekarang loh melihat hanya dari bapaknya saja, wong aku itu bapakku ini nggak seneng ngaji, kenapa aku kok seneng ngaji? Seandainya di antara jamaah itu ada yang seperti itu, sampean tetap yakin dan optimis bahwa kalau nggak ketemu buyut canggah apa iku aku urut-urutan ngono ora patek paham ya. Pasti ada itu jamaah ya. Itu pasti ada. Artinya apa? Artinya di dalam tubuh sampean, nek sampean hanya melihat bapak-bapak ini bukan kiai kok sampean jadi ustadz, ada di situ. Ada nur-nurnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dititipkan itu tadi. Nah, ngaten nggih. Makanya kita harus mencari guru ketika kita sudah lemah dalam melihat satu tingkatan. Wah, orang tuaku itu bukan orang yang katakan seperti itu. Maka sampean tidak bergondelan dengan nasab, tapi dengan sabab. Nah, untuk supaya kita itu mendapatkan nasab yang baik, yaitu jalur sabab. Jalur sabab itu kita harus menemukan mursid yang kamil mukamil. Paham ya? Kamil mukamil. Itu nanti yang akan menemukan jenengan niki ternyata ya dulu nggak ada yang memviralkan Gus Ikdam itu sebenarnya cucunya siapa? Masih beliau nyantri di Lirboyo, jadi sopir, senengane balapan motor, nggak ketemu. Ketika beliau ngaji, ya toh, terus dibukakan oleh Allah, terus, wes, saiki terus, sama jenenge wis apa iku, sing viral iku, dekengane pusat ngono iku, dek terus wisan, wis bener wis ngoten iku, ya, makanya jenengan nggih saged ngoten niku nggih saged ya ta. Tapi ora rasa kok kepengin piye Gus isine viral kaya Gus Ikdam ya ora usah. Enggak repot kok ya. Ya to wong viral iku ya ana apik ana gak apik kan ngono tok. Wis biasa ya. Jadi yardho bima qasama Allah. Terima ae apa yang telah diberikan oleh Allah. Enggak harus koyok kae enggak usah. Ya. Itu dipahamin nggih, li anal haqqo yakunu anku maksuban. Karena kebenaran itu kalau sampean tidak punya pengertian nanti tertutupi dengan kulit-kulit itu, sehingga sampean nggak tahu isinya apa sih sebenarnya itu, gitu ya. Jadi makanya surga, jannah dimanain surga ya, dimanain surga. Lah taman-taman surga itu ya anak, istri, tetangga itu. Ya apa nek duwe tangga sing apa jarene wong sarik, wong sing kan gak enak kita ini. Atau punya teman yang hasut, iri ya kan gak enak. Itu. Lah bagaimana kita itu bisa berada di lingkungan rondoh itu tadi gitu loh. Makanya dibikin rebutan, gerutuk, pencolotan kadang ya diinjak-injak wis macam-macam ya. Nah, untuk orang-orang yang sudah ngaji kitab Kimia Sa'adah, nek jenengan di barokah Allah iso haji atau umroh, nanti buktikan di sana. Insya Allah sampean itu dimuluskan oleh Allah, wis enggak usah melok rebutan ngono, jalan santai ngono lho dikek inggon. Sampeyan buktekno nanti. Nek wis sampean dapat pengertian ini. Gitu. Nanti ikutin kalau sampean dituntun oleh Rasulullah apa yang harus dilakukan Abdukal Fakir umatmu sing bodoh dari balik papan ini ya Rasulullah, diam aja, ndak usah disuarakan dengan hati. Kalau ucapkan dengan lesanmu ya Rasulullah sebut, tapi berkaitan dengan maksudul a'dome sampean cukup di dalam kolbumu. Apa ya Rasulullah? Nanti lakukan yang diperintahkan.
melalui sir ma'rifatullah dan ma'rifatu birrasul tadi. Jadi ma'rifatu birrasul itu bukan sampean melihat jasadnya, tapi melihat ruhaniyahnya, ruhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu, karena itu sudah kembali ke Allah. Kalau sampean tidak ma'rifatullah, sulit panjenengan untuk bisa ketemu. Makanya nanti buktikan, mulai nabung, nanti nek di duit nang berangkat umroh ya toh, berangkat umroh. Nanti bareng-bareng ya ke sana, buktikan. Kepingin wis sudah jenengan cukup wis eling-eling aku pernah ngaji karo Guse neng Darun Najah. Ingat apa yang dipesankan Guse, sudah nanti di situ. Ya, nanti dikasih sendiri. Artinya ya berebut tetap, ya, tapi diberi kemudahan. Namanya banyak wong kepingin podo sholat ning kono. Namun yang perlu diperhatikan adalah nopo kewaskitaane sampean, waskitone atimu. Ya ta apa atimu ki wis kenal kalau Rasulullah, apa sampean iki wis mengikuti sunah-sunahnya. Jadi kenal Rasulullah itu sebenarnya ya gampang. Gampangnya bagaimana? Gampangnya itu adalah ikuti sunnahnya. Man ahabba sunnati faqad ahabbani. Kalau sampean wis iso ngeloki nuranimu, nurani itu maksudnya nurani itu adalah Rasulullah. Pahami lo ya? Nurani itu hakikatnya adalah Rasul. Kalau sampean sudah mengikuti nuranimu, itu makanya nurani ini penting. Ya nurani itu hakikatnya Rasulullah. Masa nek sampean niku gak duwe nurani, kowe iki gak diarani menung. Wis ngono tok kan ya mosok lek wong ganteng-ganteng ngene, ayu-ayune ngene, mosok kok gak menungso. Karena apa? Karena hilang nuraninya. Tak paham mo. Nurani itulah hakikatnya Rasulullah. Nah, nurani itu nek ditarik munggah, itu bukan diciptakan dari tanah, namun diciptakan dari nur. Nurnya siapa? Min nuridatihi ay min nurillah. Yaitu itu dari nurnya Allah. Itu ada pada dirimu tidak ada pada dirinya orang, adanya dirinya sendiri. Maka itu dipahami terus, itu diolah. Nah, itu loh ya, itu diolah. Nah, pengolahannya yang seperti itu bukan olahraga, tapi yang seperti itulah yang dikatakan olah rasa. Paham nggih? Paham wis, gak sakeh-akeh. Wis ngoten mawon. Insyaallah minggu 2 minggu yang akan datang kita sudah ganti bab ya, tapi ini faslun idza syi'ta an ta'rifa nafsaka fa'lam annaka min syai'aini. Begini sedikit saya mukadimai. Ketika engkau ingin mengenali dirimu, idza syi'ta an ta'rifa nafsaka fa'lam, maka ketahuilah sesungguhnya yaitu kamu min syai'aini, dari 2 perkara. Nah, nanti ini yang ditulis Imam Ghazali ini dirimu sendiri, bukan dirinya orang lain, dirimu sendiri. Makanya nanti dipertajam di sini ini ya. Idza syi'ta nek kowe karep, aku kepengin melok majelis. Apa tujuannya? Antarifa nafsaka. Aku kepengin ngenali aku ki sapa to. Nah, ketika itu fa'lam, ketahui annaka min syai'aini, bahwa engkau itu dari 2 perkara. Insyaallah 2 minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fa'na bi barakatihim husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afat fitani rabbi fa'na bi barakatihim wahdinar husna bi hurmatihim
وأمسنا في طريقتهم ومؤافاة من فتن ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمسنا في طريقتهم ومؤافاته minha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farduduhu ilai inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.